Salam untuk kita semua, jumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh equilibrium sebagian subsidi ekspor atas nama Yosef Arianto Binsasi MPM 12170042. Langsung saja kita masuk pada materinya. Subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah jenis subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah kepada perusahaan ketika mengekspor barang ke luar negeri. Tujuan pemberian subsidi adalah agar pengekspor dapat menjual barang di luar negeri dengan lebih murah sehingga lebih kompetitif. Subsidi ekspor merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada eksportir domestik untuk barang atau jasa tertentu. Kebijakan ini secara umum bertujuan untuk merangsang ekspor, tetapi ekonom pasar bebas menganggap bahwa subsidi ekspor mengganggu mekanisme pasar bebas. Kebijakan ini dapat mengakibatkan pola perdagangan yang berbeda dari yang ditentukan oleh keunggulan komparatif. Pengertian subsidi juga dapat diterapkan di bidang perdagangan internasional, yaitu bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan, industri, eksportir untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang berkembang. Efek terhadap penciptaan kesejahteraan ekonomi. Jika yang mengekspor adalah negara besar, subsidi ekspor akan menghasilkan penurunan harga dunia. Hal ini karena pasokan global akan cenderung meningkat. Ekonomi lokal akan mengalami kerugian kesejahteraan, tetapi penurunan harga dunia akan meningkatkan kesejahteraan di negara lain. Sebagian dari subsidi adalah ditransfer ke luar negeri. Sebaliknya, jika negara pengekspor adalah negara kecil atau pengambil harga, harga domestik akan naik dengan jumlah per unit subsidi. Namun, total kerugian dalam kesejahteraan di negara pengekspor akan lebih kecil dari kerugian yang akan terjadi jika negara itu adalah pencari harga. Jenis pemberian subsidi. Subsidi langsung. Pengertian subsidi langsung adalah subsidi yang melibatkan pembayaran berupa dana aktual kepada individu, kelompok, atau industri tertentu. Subsidi langsung ini bisa memberikan keuntungan kepada penerimanya karena mereka bisa merasakan manfaat subsidi secara langsung. Contohnya seperti pemberian uang tunai kepada pengusaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Dari bantuan tersebut, mereka merekrut lebih banyak pegawai atau penghasil barang yang lebih banyak lagi dari biasanya. Yang berikut subsidi tidak langsung. Pengertian subsidi tidak langsung adalah subsidi yang tidak memiliki nilai moneter yang telah ditentukan sehingga tidak melibatkan pengeluaran aktual. Kebijakan subsidi tidak langsung mencakup beberapa kebijakan penurunan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat yang menjadi sasaran subsidi bisa membeli barang tersebut dengan harga di bawah harga pasar. Contoh konkret yang kita lihat setiap hari adalah pemotongan harga premium. Premium merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi langsung oleh pemerintah. Dengan bahan bakar minyak murah tersebut, pengeluaran masyarakat dalam hal mobilitas sehari-hari semakin terbantu. Manfaat dan jenis subsidi. 1. Subsidi bisa membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga pasaran. 2. Dengan subsidi penurunan harga, masyarakat golongan bawah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan beransur-ansur mengalami peningkatan kualitas ekonomi. 3. Menjaga daya beli masyarakat. 4. Subsidi juga bermanfaat bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas mereka. 5. Memiliki manfaat pula untuk meningkatkan produksi barang dan jasa yang kompetitif terhadap barang dan jasa dari luar negeri. 6. Membantu mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha di tengah ketidakpastian iklim bisnis. Mari kita lihat kurva subsidi ekspor. Yang pertama, sebelum ada subsidi, harga setinggi 0,1 dan jumlah produksi dalam negeri sebesar 0,1 atau pada titik A.
serta jumlah barang dipasarkan atau permintaan konsumen berada pada 0,3 dan impor barang berada pada Q1 dan Q3. Namun setelah adanya subsidi, harga setinggi 0,2 dan jumlah produksi dalam negeri sebesar 0,2 serta jumlah barang yang dipasarkan atau permintaan konsumen berada pada Q3 dan impor barang berada pada Q2 dan Q3. Akibat adanya subsidi, harga barang tetap 0,1, namun produksi dalam negeri meningkat dari Q1 menjadi Q2 serta jumlah barang yang dipasarkan tetap sebesar 0,3 dan impor barang turun dari Q2 Q3. Besarnya subsidi total adalah P1, P2 dan berada pada titik B dan C. Ini adalah penjelasan singkat mengenai kurva subsidi ekspor. Inilah materi singkat dari saya mengenai pengaruh sebagian subsidi ekspor. Sekian dan terima kasih.